Tangan di atas, kepalkan paling tinggi. Indonesia, Indonesia merdeka. Paling tinggi terakhir, Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Anwar Zaid. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah walladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Mudah-mudahan Islamnya dimantapkan, imannya dikuatkan, akhlaknya dimuliakan, takwanya disempurnakan, ibadahnya diistiqomahkan. Ketika waktunya tiba menghadap Allah, semuanya dikaruniai husnul khatimah, semuanya selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. Tidak ada yang lebih afdal untuk kita haturkan dan kita ungkapkan dalam rangka hormat peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar, dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Karena kemerdekaan yang didapat bangsa Indonesia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri, maka oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu akan ditambah, terus ditambah. Makin nikmat, makin membahagiakan, makin jadi kebaikan. Namanya barokah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, awas, nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan, makin menyakitkan, makin menyengsarakan, makin menderita. Namanya musibah. Jadi nikmat yang kita dapat, apapun itu bentuknya, berapapun itu jumlahnya, bisa menjadi barokah, tapi juga bisa menjadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kita syukuri atau kita kufuri. Kalau disyukuri pasti akan jadi barokah, tapi kalau dikufuri
pasti akan jadi musibah. Mohon maaf, warga Pucung Beduk, Kecamatan Purwanegara, selama ini hidupnya lebih banyak syukur apa kufur? Masyarakat Pucung Beduk Purwanegara hidupnya luweh akeh le nerimo apa le ngersulo? Lebih banyak taubat apa sambat? Ibu-ibu lebih banyak ngamal apa ngomel? Bapak-bapak lebih sering amal soleh apa amal salah? Ibu-ibu kata le wiridan nopo kata le rasan-rasan? Sing nom-nom lebih semangat zikiran apa pacaran? Duite sampean menurut sampean wis cukup apa isih kurang? Kurang berapa? Nah itu namanya syukur apa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya nggak bahagia. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya nggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri yang tidak pandai bersyukur. Karena ketentuan Allah sudah pasti, siapa saja asal pandai bersyukur pasti hidupnya barokah. Amin apa gaweane ngersula sambat wae. Siapa saja kalau banyak kufur hidupnya pasti musibah. Nah, Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, Indonesia negeri yang sangat indah dengan kekayaan alam yang sangat melimpah yang kita cintai bersama. Ini juga nikmat dari Allah. Diberi kemerdekaan itu juga nikmat dari Allah, sebagaimana oleh para pendiri negeri ini diakui, dan itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Indonesia merdeka. Nah sekarang kira-kira masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Kalau memperingati dan merayakan kemerdekaan lebih banyak diisi dengan acara agama apa hura-hura? Lebih banyak diisi acara tuntunan apa tontonan? Masyarakatnya lebih semangat pengajian apa dangdutan? Lebih banyak diisi taat apa maksiat? Zikiran apa jogetan? Nuwun sewu, kalau dulu merayakan kemerdekaan itu dibagi para tokoh, para pemimpin, para elit, para penggede, pembesar pada rapat menyusun kebijakan, bermusyawarah, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sedangkan masyarakat awam dikasih hiburan biar nggak ganggu yang lagi rapat, disuruh seneng-seneng dengan macam-macam perlombaan. Makanya perlombaan dalam rangka merayakan kemerdekaan dulu
itu isinya murni hiburan. Masyarakat suruh seneng-seneng supaya nggak ganggu yang lagi rapat. Disuruh lomba panjat pinang, lomba lari karung, lomba tarik tambang, lomba makan. Nah sekarang lomba-lomba itu mulai dirusak dengan lomba yang mohon maaf tidak mendidik, bahkan kadang-kadang merusak akhlak, merusak moral. Masa merayakan kemerdekaan kok lombanya lomba ngemii, lomba menyusui dan mementili itu. Astagfirullahaladzim. Lomba goyang erotis, ya Allah ya Allah, tolong. Lomba-lomba yang kira-kira bisa merusak moral, merusak karakter, melanggar norma-norma adab, dihilangkan. Gini, secara umum masyarakat kita itu ada kelompok yang hidupnya bisa mendatangkan barokah, ada kelompok yang perilakunya malah mengundang musibah. Jadi ada kekuatan orang-orang baik yang memang benar-benar ingin membangun Indonesia ke depan lebih barokah, tapi ada juga kekuatan orang-orang jahat yang perilakunya bisa mendatangkan musibah dan menghancurkan Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau meminjam istilah di pewayangan, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Dalam Quran itu ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada kelompok Pandawa, ada kelompok Kurawa. Ono bolone Satrio, ono bolone Buto, ono bolone Kresna, ono bolone Durna, ono bolone Puntadewa, ono bolone Duryudana, ono bolone Semar, ono bolone Togog. Warga Pucung Beduk Purwanegara kira-kira ikut kelompok kanan apa kiri? Pandawa apa Kurawa? Satrio apa Buto? Kresna apa Durna? Puntadewa apa Duryudana? Semar apa Togog? Ketoke akeh togoke. Pun sekarang gini aja, apa syarat untuk mendatangkan barokah? Kemudian apa sebab-sebab terjadinya musibah? Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, agar kita menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan jika sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Dari ayat ini jelas para jamaah, syarat untuk mendatangkan barokah itu adalah amanu wattaqau. Masyarakat yang beriman dan bertakwa, masyarakat manapun asal beriman dan bertakwa, pasti yang turun barokah. Masyarakat manapun
Kalau nggak mau beriman dan bertakwa, yang terjadi adalah musibah. Nah, Pucung Beduk ini jadinya seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Purwanegara ke depan seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Amanu wattaqau apa enggak? Kalau amanu wattaqau jadinya mesti barokah. Tapi kalau nggak mau amanu wattaqau jadinya mesti musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang apa sebab-sebab terjadinya musibah? Sebab-sebab terjadinya kehancuran. Kita berangkat dari ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak, ingin menghancurkan suatu daerah, suatu negeri, maka kami perintahkan para pembesarnya, para tokohnya, penggedenya, elitnya, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya, bisa pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang mempunyai kebijakan, diperintah untuk tunduk patuh kepada aturan Allah, untuk taat, beriman dan bertakwa. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, mereka berbuat zalim. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Artinya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, yang menyebabkan musibah dan kehancuran itu para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mereka malah berbuat kerusakan, melakukan pelanggaran, penyimpangan, berbuat zalim kepada rakyat kecil. Jadi yang menyebabkan musibah dan kerusakan itu bukan yang keplok-keplok tadi. Orang-orang yang doprok-doprok di bawah itu kan hidupnya hanya, maaf, pelengkap penderita. Yang punya potensi merusak itu yang duduknya di panggung. Sama yang di kursi bawah tenda. Yang nggak terima silahkan pulang. Loh, siapa yang mau bantah wong ini ayat Quran? No? Kerusakan yang diperbuat oleh para pembesar, kezaliman mereka kepada masyarakat kecil, itu yang mendatangkan musibah, itu yang bikin kehancuran. Artinya gini, ke depan Indonesia, negara yang kita cintai ini, ada dua kemungkinan. Mungkin akan menjadi barokah, bertambah baik, tapi mungkin akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak menakut-nakuti, karena Bapak Ibu, gak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi terus ada sampai kiamat. Gak ada jaminan. Tidak ada ayat Quran yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan selalu ada. Gak ada hadis Nabi yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan lestari terus sampai kiamat. Dan dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Dulu ada negara hebat, Yunani kuno, kuat, wilayahnya luas, nasibnya akhirnya hancur. Sekarang tinggal kenangan. Romawi, negara besar, tentaranya kuat, setiap perang tidak pernah kalah, wilayahnya luas. Sekarang hancur, tinggal cerita.
kayaknya kok nggak paham yuk diajak bahasan kayak gini. Masyarakat Pucung Beduk Purwanegara ki memang terkenal cantik-cantik, tapi agak on. Maaf ya, itu bahasa akrab saya, jangan dimasukkan ke hati. Saya kalau ngomong on itu bahasa cintanya aku ke kamu, biar kita itu deket gitu loh. Oke, kalau Yunani kuno, Romawi kejauhan, Uni Soviet, masih ingat? Negara besar, superpower, negara adidaya, paling ditakuti dunia itu dua negara, Amerika Serikat sama Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu negara besar, tidak ada yang berani. Sekarang nasibnya hancur berkeping-keping, pecah menjadi negara-negara kecil. Yang kuat tinggal satu, Rusia. Mustahil rasanya untuk mengembalikan Uni Soviet menjadi negara besar kembali, gak mungkin. Terus pecah jadi negara cilik-cilik. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Mataram kuno, hebat, sekarang tinggal cerita. Ada kerajaan Pajajaran, hebat, negara besar, rajanya sakti, tentaranya kuat, wilayahnya luas, sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Sriwijaya itu luasnya separuh Nusantara, tentaranya kuat, sekarang tinggal cerita. Majapahit ini malah paling besar, wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Malaysia ikut kerajaan Majapahit dulu, Singapura, Brunei, Thailand masuk wilayah kerajaan Majapahit. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Tidak menutup kemungkinan Indonesia itu nanti nasibnya tinggal cerita. Halo? Itu sejarah. Kan sejarah itu aslinya bahasa Arab, syajaroh. Apa bu? Nah, karena lesan orang kita, terutama orang Jawa, itu susah mau mengucapkan lughat Arab, syajaroh, susah, diambil mudahnya sejarah. Mau ngomong syahadatain repot ya, sekaten. Kalimah syahadah susah ya, kalimosodo. Apalagi lesannya orang Jawa, ridho diwaca lilo, fardu diwaca perlu, duhur ya luhur, Ramadan ini dadi ramelan. Ana wong jenenge Abdullah Kang Dolah, Abdul Razak Dul Raja, Abdul Majid dipanggil Dul Genjit. Ada orang bersin ahing maunya baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya mergo repot ahing andulamin. Lu suruh ngucapin bulan-bulan Komariah itu susah lesannya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Halo? Yo gampang, Suro, Sapar, Mulut, atau Mulut. Iya napa nggih? Lah iya. Dan ini dimanfaatkan oleh para pejuang agama di Indonesia ini, pendekatan-pendekatan budaya. Jadi tidak memaksakan, tapi mengetutkan. Mengetutkan itu mengintili dulu. Dulu nenek moyang kita itu juga sudah melakukan peribadatan. Jangan dikira nggak kenal Tuhan. Siapa Tuhannya? Sang Hyang. Belum ceto, dia belum jelas. Cara peribadatannya gimana? Manembah Sang Hyang. Maka para wali
begitu mengajarkan ibadah nggak langsung dinamakan sholat, tapi disebut sembahyang biar mudah diterima. Nyembahnya di mana? Di sanggar pamujan. Maka para wali nggak nyebut musola tapi disebut langgar biar dekat dengan kata sanggar. Understand? Ora digatake. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, itu strategi dakwah. Makanya masyarakat itu gampang nerima dan tetap guyub, rukun, bersatu, hidup berdampingan meskipun dalam keberagaman. Itu loh, makanya desamu, daerahmu sini itu kalau masyarakatnya pengen tetap guyub, rukun, bersatu, nggak tercerai-berai, nggak perpecahan, kalau bikin acara semacam ini, ngundang penceramah itu jangan sembarangan. Yang suka provokatif nggak usah diundang, malah membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa ngundang penceramah itu yang model ya, ngene iki gitu loh. Maksudnya model ngene iki ora koyok ngono kae. Ya sing model ngene iki aja sing koyok ngono kae. Ya Allah. Lah udah, sejarah wong kene iki ra tau ngingeti drone ngono kuwi lho. Kok ndongak-ndongak. Pokoke sing ndongak nyawang drone tak dongake tengkengen ra iso balik. Nah, aku nggak diperhatiin gara-gara itu. Aku tuh jauh-jauh ke sini demi kamu. Kamu nggak merhatiin aku. Bisa dilanjut? Nah, aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya apa? Pohon. Nah, pohon itu bahasa Inggrisnya the weed. Pohon apapun, Bapak Ibu dan para jamaah, pasti mengalami 3 fase. Wong kene iki paham fase apa ora yo? Soalnya mungkin iki ayu tapi semua pohon pasti mengalami 3 tahap: tunas, puncak, dan tumbang. Pohon apapun ada fase tunas, ada fase puncak, ada fase tumbang. Tukul, metit, ambruk, bung, pring, tunggak, kebangkitan, kejayaan, kehancuran, perintis, penerus, pewaris. Kalau zaman golek penceramah iso nerangke model ngene iki ora gampang. Angel, mulane yo angel. Jadi ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang Bapak Ibu para jamaah yang ada di masyarakat kita itu kira-kira generasi perintis, penerus, apa pewaris? Halo? Loh, ngene iki diarani oon mo. Yang ada sekarang tinggal pewaris. Loh, sampean nyari perintis sudah nggak ada. Siapa yang merintis Pucung Beduk? Siapa yang merintis Purwanegara? Sudah nggak ada. Penerus hampir punah. Kalaupun ada tersisa sudah sepuh, udah tua banget. Disuruh menceritakan sejarahnya Pucung Beduk udah nggak bisa. Suruh menceritakan sejarahnya Purwanegara udah nggak bisa, udah sepuh. Diajak rapat itu di forum masuk angin terus, dan sering ke kamar mandi wes beser. Yang ada tinggal pewaris. Nah pewaris itu kan tinggal nerima. Maaf
pewaris itu ndak ikut pola, ndak ikut rekoso, ndak ikut pertentangan, ndak ikut apa ya jenenge, ya pewaris wira ya mengkari nampa warisan toh, ora melu repot, ora melu berjuang, ora melu kangelan, tinggal nerima. Itu namanya pewaris. Ya kayak sampean-sampean ini pewaris, udah ndak ikut perang, ndak ikut berjuang, ndak ikut angkat senjata, ndak ikut kangelan, tinggal menikmati hasil. Itu namanya pewaris. Mohon maaf, namanya pewaris, dia tinggal menerima warisan. Ada orang menerima warisan, warisannya bagus tapi bermasalah, mau ngurus kok susah. Kira-kira warisannya diapakan? Nompo warisan tanah api luas, gone strategis, ning tanahe bermasalah, dik duwe utang sisan. Kira-kira tanah warisannya diapake? Wong potonganmu pinter adol. Ngapunten Pak Kepala Desa, mana Pak Kepala Desa? Ya, Pak Kepala Desa Pucung Beduk. Beliau ini pewaris, perintis, penerus apa pewaris? Pak Kepala Desa Pucung Beduk ini beliau perintis, penerus apa pewaris? Jangan-jangan Pucung Beduk didol. Loh, sekarang banyak kok orang yang suka adol-adol. Masjid aja sekarang dijual. Nggak pernah dengar ada masjid dijual. Oh, yang paling marak itu kalau menjelang pilkada, menjelang pemilu, itu banyak orang jual masjid. Dia mendekati calon terus ngomong, pokoknya semua jamaah masjid sini ikut aku semua, pokoknya aku pilih siapa, seluruh jamaah pasti ikut aku. Begitu dikasih modal ternyata kalah. Ada nggak yang suka jual masjid? Orangnya datang manggon ngisor apa ning panggung? Sing ndi wong? Orangnya pakai celana apa sarung? Pakai sarung. Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Yang duduk nggak ada. Halo? Halo? Tokoh-tokoh yang ada sekarang ini kira-kira perintis, penerus apa pewaris? Jangan-jangan nanti warisannya dijual. Nah, apa kita nggak takut kalau warisan yang bernama Indonesia ini nanti akan terjual? Pewaris itu ada dua macam. Ada pewaris yang baik, ada pewaris yang jelek, nakal. Pewaris yang baik adalah pewaris yang menjaga, melestarikan, mempertahankan, meningkatkan baiknya warisan. Itu pewaris yang baik. Jadi warisannya itu dijaga, dilestarikan, kemudian dirawati, didandani. Pewaris yang jelek, nakal, tidak mau menjaga dan melestarikan warisan, malah dijual. Maaf, ini tidak ada dalilnya ya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut ilmu titen. Titenono itu ilmu titen. Orang mendapat warisan, kalau dia jadi pewaris yang baik, warisan itu dijaga, dilestarikan, dirawat dengan baik, pasti warisan itu akan berkembang, bertambah, jadi barokah. Amin. Nopo penggaweanmu adol warisan, no amin.
Tapi orang dapat warisan kok nggak dijaga, nggak dilestarikan, malah dirusak atau dijual. Ayo titenono. Engko rak saya curus ludes entek donyane. Karena warisan itu pusaka dan malati. Orang yang nggak mau menjaga dan melestarikan warisan biasanya kualat. Pun sampean titeni mawon. Ana wong nampa warisan kok dirawat, dilestarikan, insya Allah tambah berkembang, tambah berkah. Ana wong nampa warisan kok ora dilestareke, ora dirawati, titenono lak curus ludes entek, tambah kere, akhirnya minggat. Sorry ya, yang habis jual warisan kok orangnya dingkluk gitu orangnya. Maaf, aku nggak nyindir kamu, ndak. Lah kalau kamu merasa kesindir, ya emang perbuatanmu seperti itu. Nah sekarang aku pun benerin jam dulu. Orang nyumbang cerewet. Nah sekarang gini. Ya Allah. Tadi kan yang menyebabkan musibah, kerusakan itu kan para penggede, betul? Nah kita nggak usah nuturi atau nasihati para penggede, nggak mungkin bisa. Percuma kalau sampean mau nasihati beliau percuma, nggak mungkin bisa. Saya juga nggak bisa. Paling saya bisanya ya ceramah tak sendiri dikit-dikit, mbok kroso mbok ora. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Ayo memperbaiki diri kita masing-masing. Ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Udahlah, kalau kata orang Jawa, ayo metani awake dhewe-dhewe Bu, ora usah metani tanggane. Pancene yo penak metani tanggane iso digaruk-garuk kena sak kor-kore sak lingso-lingsone. Mari kita melakukan perbaikan dan kebaikan diawali dengan memperbaiki diri kita sendiri. Kalau masing-masing pribadi kita mau memperbaiki diri, insya Allah nanti satu keluarga akan menjadi keluarga yang baik. Karena keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi yang baik. Kalau setiap keluarga sudah baik, insya Allah nanti satu lingkungan ya baik semua, karena lingkungan itu terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Kalau tiap-tiap lingkungan sudah baik, insya Allah satu desa akan menjadi baik, karena desa itu terdiri dari lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau setiap desa sudah baik, insya Allah satu kecamatan nanti akan jadi baik, karena kecamatan itu terdiri dari desa-desa yang baik. Kalau masing-masing kecamatan sudah baik, satu kabupaten akan menjadi baik, karena kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan yang baik. Kalau tiap-tiap kabupaten sudah baik, satu provinsi jadi baik semua, karena provinsi itu terdiri dari wilayah kabupaten-kabupaten yang baik. Kalau masing-masing provinsi di Indonesia ini sudah baik, maka satu negara Indonesia ini akan menjadi baik, karena terdiri dari provinsi-provinsi yang baik. Berjuang wis isomu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak usah memaksakan diri. Kalau kira-kira kamu gak mampu, ya gak usah memaksakan diri. Sampai gak usah mikir Indonesia ini nanti perekonomiannya seperti apa, perpolitikan nanti seperti apa, malah jeplok utekmu. Uang cilik. Halo, mampumu apa yang kira-kira manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk negeri ini, lakukan. Meskipun itu oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang kecil, karena kita nggak tahu kadang-kadang dalam hal yang kecil itu manfaatnya jauh lebih besar daripada hal-hal yang katanya dianggap besar tapi ternyata malah merusak tatanan masyarakat. Ya mohon maaf ya, berjuang itu sesuai dengan kapasitasmu. Nun sewu tak kayak contoh gampang-gampangan. Bapak-bapak kalau sampean bisa ngaji,
silahkan jadi kiai, berjuang lewat jalur kiai, silahkan ngajar ngaji, bimbing moral masyarakat. Tapi kalau sampean nggak bisa ngaji, tolong jangan jadi kiai, bingung ke wong. Oh, nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok kok jadi kiai, kayak bingung ke wong. Nggak harus jadi kiai pak, sampean bisa dapat pahalanya kiai, mendukung kiai, ikut membantu perjuangan kiai, sama saja. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong budal perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai, sing sorai ra tau nyangon, lho entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngono Pak Lurah. Jadi loh, maksudnya ya ikut mendukung perjuangannya padha wae gitu loh. Mas-mas, kalau suaramu bagus silahkan jadi vokal sholawat. Kalau suaramu bagus gitu loh. Lah nek suaramu jelek ya jangan jadi vokal, tugasmu ngeplaki rebana. Suara jelek kok jadi vokal, ngerusak kuping. Halo, yang suaranya bagus silahkan adzan. Ini suaranya nggak bagus ya jangan adzan, makruh. Orang suara jelek kok adzan itu hukumnya makruh, karena apa? Ganggu lingkungan. Wong azan ini manggil, ngundang orang agar semangat untuk sholat berjamaah, mosok manggil kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggil model apa? Contoh orang penak ya ora laris lambemu. Nah, kalau sampean punya keahlian di bidang organisasi, ya silahkan berjuang lewat organisasi. Jadi kepala, jadi wakil, jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi anggota. Ya anggota ya penting, jangan kok semua pengen jadi kepala. Aku mau ikut asal jadi kepala. Semua minta jadi kepala. Aku mau lek didadekke sikil-sikilan. Lho dipikir sikil itu ora penting ngono apa piye? Ana kepala ora ana sikile apa ya iso mlaku? Ngono lho, kepala tok kayak gemblimbung nang dhuwure meja. Medeni wong. Sikil yo penting. Makanya kalau mau rukun semuanya jadi penting. Nggak ada yang nggak penting. Ini yang hadir di sini semuanya orang-orang penting. Bukan hanya yang di panggung yang penting. Bukan hanya yang duduk di kursi di bawah tenda itu yang penting, yang doprok-doprok di bawah ini semua orang-orang penting. Loh iya, misalnya nggak ada sampean, saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani saya. Orang-orang wonge kok saudara-saudara, mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, edan aku waras ora sido edan mergo ana sampean. Mulane sampean semua ki orang penting, gitu loh. Ya Allah. Loh sampai ibadah itu ya sesuai dengan kapasitasmu. Kalau pedagang, dagang yang jujur, itu pahalanya besar. Kenapa? Kalau pedagang jujur, perekonomian yang beredar di masyarakat itu manfaat dan barokah. Jadi kulaan sakmene yang ngomong semene, kulaan semono ngomong semono. Ya, biasanya kan enggak. Kulaan iki 250.000, ditawar 350.000 lho seorang diwenehke. Ya ora oleh, ora entuk wong kulaane ora entuk semono. Terus bakule kon melu sapa? Wonten mboten bakul sing ngoten niku? Ana iki wonge teko ya aku ngerti, kudu ngireng wonge. Ya itu yang bikin perekonomian nggak barokah karena penuh dengan kebohongan. Yang ASN pegawai negeri berjuangnya lewat jalur apa?
ya aktif, disiplin, dinamis, profesional. Jangan suka makan gaji buta. Ono guru ki nakalan. Pokoknya masuk ngisi absen, terus masuk kelas, muridnya kasih tugas, terus dia ini ra gelem mulang. Opo ngono ku yo nakalan jenenge. Nah, misalnya ini yang jadi TNI berjuangnya ya di pertahanan kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Yang jadi polisi ya Kamtipmas, seperti Pak Kapolsek. Bagaimana wilayah hukum Kecamatan Purwanegara ini kondusif, aman, terkendali. Di situ berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Bahasa Inggrisnya the redep. Jenengan nate mboten nyebut asmane Allah sampai hatinya bergetar. Nate mboten? Nate pas utang akeh kae. Ya utang akeh waya bayar, waya ditagih ra duit. Ya Allah. Ya Allah. Muga-muga ora ditagih ya Allah. Artinya zikir yang sungguh-sungguh, zikir yang khusyuk sampai menggetarkan hati. Getaran hati karena zikir ini getarannya lembut, getarannya halus, dan getaran ini akan menjalar ke sekujur tubuh kayak orang kesemutan. Orang kalau udah ahli zikir bisa merasakan itu. Hati sebagai generator, ketika diajak berzikir dia akan ada getaran lembut, halus, dan kemudian menjalar ke sekujur tubuh. Nikmat gitu rasanya. Makanya pesan saya, kalau ada zikir berjamaah, ada istighosah, ikut aja. Nggak ngerti artinya nggak apa-apa, pokoknya ikut, insya Allah berkah. Gitu nggak? Karena zikir itu melembutkan hati, mensensitifkan hati. Kapan-kapan tak jelaskan kalau diundang lagi. Yang istoman yang ojo cerewet. Kemudian untuk tips untuk menguatkan keimanan berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Memperbanyak baca Al-Qur'an yang bisa menambah kuat keimanan. Le maca Qur'an sing kathah syukur-syukur angen-angen sak maknane. Aja ming maca Qur'an angen-angen sak mangane. Tapi angen-angen sak maknane. Perbanyak baca Al-Qur'an. Ya paling boten one day one juz, satu hari satu juz. Nek kabotan ya one day setengah juz. Keberatan one day seperempat juz. Keberatan one day one lemper. Mosok saya keberatan. Ya usahakan tiap hari kita baca Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri, pasrah secara totalitas kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Kalau bisa jangan hanya 5 waktu, 7 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Insya Allah bisa nggih 7 waktu nggih? Insya Allah. Ya ikhtiar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian rizki pemberian Allah diinfakkan. Alhamdulillah ini malam tadi udah langsung praktek. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa mengerjakan itu, ulaika humul mu'minuna haqqa, merekalah orang-orang mukmin sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka derajat yang tinggi, mereka akan diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Alhamdulillah. Demikian, dah hampir jam. Loh, habis ini kan disambung sholawatan. Oke, saya tak bagi-bagi sarung cap. Ayo, siapa yang pengen dapat sarung? Kamu sayang, kamu naik sini ya. Tuh, sebelum ini mungkin ada yang di luar pagar. Ibu-ibu, ya boleh itu, ibu yang pakai kerudung hitam, sampean. Ya sampean yang angkat tangan itu. Ayo berdiri ibu.
Loh, ini kok tahu-tahu ada dua makhluk di sini. Nah, sini, udah dua dulu, nggak usah ada yang naik lagi. Sini, duduk dulu nak. Nah, duduk dulu. Biar ibu dulu. Ayo ibu, ini mic-nya ibu. Ibunya kasih mic dulu, ibunya. Mana ibunya? Ibu? Nggak jadi ibunya. Oh, nggak jadi ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi kok anake wong sak kampung diunggahke kabeh iki engko. Dah sekarang tak tanyai dulu mereka. Udah, nggak usah dinaikkan semua. Banser menaikkan tanggung jawab, sampean yang kasih hadiah nanti. Bentar. Sebentar. Adik mau tampil apa? Ajan. Adik mau tampil apa? Ajan juga. Adik mau tampil apa? Hah? Suratan takdir. Adik mau tampil apa? Suratan juga. Adik mau tampil apa? Baca suratan juga. Loh, tampilannya sama toh. Padahal maunya aku, maaf ya kalau baca suratan itu maksudnya baca surat-surat pendek itu. Nah, ya dek. Ya, mau baca surat-surat pendek. Adik mau baca surat apa? Ad-Duha, udah banyak. Adik mau baca apa? Az-Zalzalah. Adik? Kalau kamu mau tampil apa? Hah? Azan semua. Dah, aku sekarang nyari anak yang bisa qori dengan lagu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada enggak? Kalau enggak ada yang bisa pidato. Kalau azan, sholawatan udah banyak. Di TikTok itu udah banyak. Ada enggak? Loh kan, enggak ada. Nah, sekarang dari ini semua yang ada di sini, siapa yang hafal teks proklamasi? Karena ini peringatan kemerdekaan. Berdiri langsung baca, nanti tak kasih hadiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang hafal teks proklamasi, ayo berdiri. Gak ada. Ya sudah, orang gak ada kok. Sampean berdiri. Kalau nggak hafal teks proklamasi, adik-adik yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dah, sekarang yang cowok-cowok kesini semua, yang 3, dah kesini semua. Ini karena pesertanya banyak, ya anggap aja ini seleksi dan perlombaan. Nah, 1, 2, 3. Kamu mau azan versi apa? Lagu apa? Nggak tahu lagunya apa. Oh, nggak tahu lagunya apa. Adik? Terserah. Hah? Terserah. Terserah. Nah, ini nanti akan azan pakai lagu terserah. Dan kamu? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya udah, sekarang dimulai. Nanti yang paling bagus yang mana? Yuk, mulai. Loh, apa ada azan luar biasa? Ayo langsung. Ayo azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganti kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo langsung. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Terus satunya, yang kedua. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الصلاة Nah, ganti, adik ya. حي على الصلاة حي على الصلاة Nah, dah. Sekarang iqomah. Ayo, qomat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ayo, adik. Iqomah, ayo. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Ya, sekarang adik, ayo. Qomat. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kenapa sarungmu kenapa? rusak Ya, kenapa? Kenapa sarungnya? sobek Sobek. Oh, kamu alasan biar dikasih sarung baru. lama Nah, kalau ngerti sobek kok dipakai? lama sudah ada ini doang Alasan biar dikasih sarung yang baru ya. Biar dikasih yang baru ya. enggak janji Alasan. Dan sekarang ngimami. Jadi imam sholat jamaah. nggak bisa Hah? nggak bisa Bisa nggak jadi imam sholat jamaah? nggak bisa Ini nggak bisa kabeh. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ya, kamu baca Fatihah lagunya lebih bagus. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kamu sekarang baca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamu sekolahnya kelas berapa? Nah, Nanti mondok enggak? ya, Cita-citanya apa? Enggak duit cita-cita. Kamu sekarang kelas berapa? 4 Nanti mondok enggak? mondok. Cita-cita? Cita-cita jadi tentara. Kamu kelas berapa? 5 Nanti mondok enggak? mondok Cita-cita? jadi polisi Kenapa pengen jadi polisi? biar bisa menangkap orang yang jahat. Nah, itu orangnya jahat di sana itu tangkapi semua itu. Sekarang sholawat, ayo. Ganti sholawat. Sholawatan terserah. Jibril kamu, sholawat Jibril, ayo. Sallallahu itu sholawat Jibril, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa nggak sholawat Israel? Hah? Yang itu ya Habibi. Ayo lanjut, ayo. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul khafiqaini Ya Mu'ay. ya Mu'ayya ya Masa Ya ya Imam. Imamah Kiblat ini ya. Dah. Sekarang 17 Agustus nyanyi lagu 17 Agustus. Ayo. 17 Agustus tahun 45 Yo. itulah hari kemerdekaan kita. Yo. Hari merdeka jalan bangsa Terus. dari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kok kayat? Selama hayat. Selama hayat masih dikandung bara. Ayo badan. Selama hayat masih dikandung badan kok bara. Selama hayat. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Yang kedua setia. Pertama setia, kedua setia. Ayo. Kita tetap setia, tetap setia. Membela negara, Mempertahankan. mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia. Setia. Membela negara kita. Ya udah, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Yes. Sarungnya satu bagi tiga. Ya kan sarungnya cuma satu. Hah? 10. Apa? Oh, yang naik ini sarungnya suwek semua. Memang sebelum naik itu sengaja disuweki sarungnya. Pinter kamu. Kapan suweknya? Tadi. Oh, tadi. Memang sengaja kamu suwek ya biar dikasih yang baru ya? Enggak, tadi satu. Hah? Satu. Jatuh di mana? Di situ di pengibar bendera. Masya Allah. Punya kamu kapan suweknya? Udah lama. Kok masih dipakai kalau udah suwek? Belum ada uang buat beli. Alasan, emang kamu nggak dikasih bapaknya? Bapaknya kerja. Kerja di mana? Kerja di Bandung. Oh, udah lama nggak pulang bapaknya? Udah. Kerja apa, Pak? Nah, Kerja bangunan. oh bapaknya di Bandung. Kalau kamu, bapaknya di mana? Di rumah. Kerja apa? Kemarin di Taiwan, tapi sekarang masih nganggur. Oh, kemarin di Taiwan, sekarang mancing jadi. Enggak, ngurus alas. Ngurus alas? Wah, terusuk alas ini pegawaian di bapaknya. Ya udah, deh, kasih sarung nih, kasih sarung. Ini malah torok lagi aku. Kamu kan sarungnya nggak sobek, kamu nggak usah sarung ya.
Ya ganti uang nggak apa-apa. Oke, bapakmu kerjanya apa? Iki suwe iki nek ditekoki cita-citane ya suwe iki. Apa ayahnya kerja apa nak? Ngarit. Duh. Apa? Beliin singkong. Beliin singkong. Oh, tukang jeragan singkong. Ya udah mau bapaknya jeragan ini dua ini Pak Sarung. Sarungnya cap apa? Sarung cap mangga, sarungnya apa aja? Saiki sing lucu, sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya apa aja? Terus sarungnya dipakai, Sarungnya dipakai, mangganya. mangganya dimakan. Kamu. Sarung mangga, mangganya nyolong. Sarungnya dari apa aja? Ya nggak boleh kok mangganya nyolong. Mangganya siapa yang kamu colong? Yang punya. Nggak boleh nyolong-nyolong itu. Kok mangganya nyolong? Nggak boleh. Udah. Nggak usah ngelirek. 100. 100. Kamu 100. Tambah hecat sarungnya itu. Ya katanya nggak usah sarung diganti duit. Ya udah wes. Udah, turun. Nah, pinter sekolahnya. Ngajinya pinter sekarang. Ya udah jam 10 nak, apa minta maaf ya sayang ya. Nanti lain kali. Kan tiga-tiganya mau baca surat, tadi suratnya udah diwakili adik-adik ya. Ya, udah kasih duit aja, gak usah ngunggu jajan sekolah. Udah minta maaf ya. Udah, setidaknya udah ada keberanian untuk tampil. Udah ya, pinter ya sayang ya. Pinter semuanya. Apa minta maaf. Ini masih ada acara lagi ya, Pak Lurah? Oh, lanjut sholawatan ya, nanti udah doanya nanti berarti di akhir. Saya sebenarnya pengen ikut sampai selesai, tapi karena saya harus ada tugas